Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam kajian menjelang buka Masjid At-Taqwa. Sore ini sebenarnya yang seharusnya mengisi sesuai jadwal adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI, tapi beliau karena kesibukan yang padat berhalangan dan beliau akan mengganti pada hari yang lain. Dan izinkan saya sore ini untuk melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Nashihul Ibad. Mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-19 dan alhamdulillah selesai dalam satu pertemuan karena memang pendek. Sore ini kita akan melanjutkan makalah yang ke-20. Wal maqalatul 20 dan makalah yang ke-20. Qila dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatih. Jadi pendek, cukup pendek makalah yang ke-20 ini. Ikmalul aqli, menyempurnakan akal, ittiba'u ridwanillahi, yaitu dengan cara mengikuti keridhaan Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, wajtinabu sakhatih, dan menjauhi apa-apa yang menjadi kemurkaan Allah. Jadi dalam makalah ini ditegaskan untuk kesempurnaan akal itu adalah dengan mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab ini kemudian diberi penjelasan pendek, ai fa khilafu dzalika, maksudnya kalau bertentangan dengan yang demikian itu adalah mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah, itu jununun, ya, disebut dengan gila, ya. Nah, sehingga kalau lawannya gila berarti memang orang yang berakal di sini ini lebih dikonotasikan
mungkin dalam bahasa apa namanya Jawa kita itu ya wong sing waras begitu ya. Jadi orang yang waras, orang yang bener akalnya, orang yang jejak pikirannya, orang yang jernih pemikirannya itu adalah orang yang mengikuti ridhonya Allah dan menjauhi kemurkaannya. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ngendikake di dalam makalah yang ke 20 ini sejalan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai akal. Ya. Jadi akal itu memang di dalam pandangan Islam ya, sejauh didasarkan pada Al-Quran dan juga pada hadis Nabi itu tidak persis sama memang gambarannya dengan akal dalam pengertian yang barangkali selama ini kita fahami, ya, terutama sekali kalau pemahaman kita itu berdasarkan pada konsep Barat ya. Jadi akal itu di Barat dalam pengertian sesuatu yang rasional ya. Jadi dalam pengertian masuk di rasio ya. Makanya kalau ada faham yang kemudian disebut dengan rasionalisme, itu adalah faham yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan ya, atau pengetahuan yang bisa dimungkinkan dimiliki manusia itu tidak ada lain sumbernya adalah dari rasio ya, yang kemudian kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi dari akal itu ya. Di luar rasio itu dianggap bukan merupakan pengetahuan atau setidak-tidaknya bukan merupakan pengetahuan yang benar ya. Nah, ini di dalam sejarah filsafat merupakan antitesa ya dari satu pandangan yang ada sebelumnya, yaitu empirisme ya. Empirisme itu sebaliknya dengan akal, bahwa yang namanya pengetahuan itu bersumber dari pengalaman manusia ya. Dari pengalaman yang bisa didapatkan oleh indera manusia ya. Jadi pengetahuan kita itu ya berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita raba ya, dengan panca indera itu. Itu empirisme. Nah, sekali lagi rasionalisme itu di Barat dalam pengertian faham yang menyatakan sumber pengetahuan itu satu-satunya adalah justru akal, di luar yang akliyah yang rasional ya. Akliyah di sini dalam pengertian rasional itu dipandang sebagai bukan pengetahuan atau setidak-tidaknya bukan pengetahuan yang benar. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya, justru gambaran orang yang berakal ya. Kenapa saya sebut sebagai gambaran orang yang berakal ya? Karena memang kata akal itu sebagai sebuah kata yang dalam bentuk fiil, dalam bentuk isim ya, itu tidak disebutkan ya. Yang disebutkan itu dalam bentuk fiil ya, sehingga memang gambarannya itu gambaran orang yang menggunakan akal. Nah, kalau sejauh yang kita dapatkan informasinya dari Al-Quran ya, justru
eh, akal itu memang bukan merupakan satu apa namanya kemampuan yang semata-mata terletak pada rasio, ya. Ya, misalnya di dalam salah satu ayat itu justru ketika Allah menyindir orang-orang yang tidak menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya, ya, telinganya, matanya, ya, itu yang disebut bukan akalnya, tetapi lahum qulubun la yafqahuna biha, ya. Jadi justru mereka itu memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, ya. Nah, oleh karena itu yang namanya apa namanya, sekali lagi gambaran akal di dalam konsep Islam itu sekali lagi agak berbeda dengan yang ada di Barat, ya. Tidak semata-mata apa kecerdasan berpikir, ya. Gambaran orang yang berakal itu apa namanya lebih kompleks dari itu, ya. Dan barangkali kalau mungkin sekarang ini kita menggambarkan itu, ini dalam pandangan saya, ya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, ya. Misalnya gambarannya itu bukan IQ, ya, akal itu dalam Islam itu kecerdasan intelektual semata itu bukan, ya. Jadi mungkin akal itu di dalam Islam itu, ya, apa namanya, ya, yang kemudian sekarang ini kita kenal dengan apa istilah-istilah yang kemudian baru saja ditemukan, ada apa namanya kecerdasan moral, ada kecerdasan spiritual, ya. Kira-kira mungkin itu gambarannya, ya. Makanya di dalam apa namanya Al-Quran itu misalnya sebagaimana yang kemarin kita bahas panjang lebar di dalam makalah yang ke berapa itu, ke-18, ya, yang tentang pikiran yang jernih yang bisa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Tuhan itu, sehingga kemudian lalu dengan berpikir akan ciptaan-ciptaan Tuhan itu justru outputnya itu malahan kemudian adalah semakin yakinnya dia akan apa namanya keberadaan Tuhan, ya. Dan dengan demikian lalu ada upaya yang sungguh-sungguh di dalam rangka untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, oleh karena itu justru antara makalah yang ke-18 ini sangat erat hubungannya dengan makalah yang ke-18, ya. Makalah yang ke-20 ini menyempurnakan akal itu dengan idba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatih, ya. Nah, ini memang ketika orang itu mampu menggunakan akalnya dengan jernih, dengan baik, ya, itu kemudian ujung-ujungnya adalah tadi, ya, kesadaran akan keberadaan Allah dan kesadaran akan ketundukan terhadap Allah dengan ekspresi mencari keridhoannya dan menghindari kemurkaannya itu, yang diwujudkan lebih lanjut di dalam kerangka mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya itu. Nah, ini apa namanya hubungan antara makalah yang ke-20 ini dengan makalah yang ke-18, ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi sekali lagi akal itu tidak semata-mata terkait dengan persoalan kemampuan berpikir dan memahami, ya. Jadi misalnya kemarin juga sudah kita sebut ketika apa namanya berbicara mengenai makalah yang ke-18 itu, satu ayat yang sangat terkenal di dalam surat Ali Imran, ya, yaitu ayat 190 itu, ya, orang yang disebut sebagai ulul albab, ya. Jadi ulul albab itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan orang-orang yang memiliki akal, orang yang mempunyai akal, ya.
Terjemahan lain mungkin ya intelektual ya, seorang cendekiawan ya, yang gambarannya itu kalau dalam pengertian kita sehari-hari kecenderungannya seakan-akan hanya pada kemampuan berpikir yang rasional itu. Ya, tetapi ternyata dalam Al-Quran enggak. Orang yang berakal itu, yang ulul albab itu adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir dan berzikir sekaligus. Ya, jadi dua-duanya, perpaduan antara fikir dan zikir. Atau dibalik zikir dan fikir. Jadi tidak hanya zikir saja, tidak hanya fikir saja, tetapi kemampuan zikir dan fikir. Ya. Dalam ayat lain ya, di dalam surat Ar-Rum itu ya, yang mulai dari ayat 20 sampai dengan 20 berapa itu, 24 ya, atau berapa itu, yang diantaranya berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian itu bisa menjadikan sakinah mawaddah warahmah, lalu kemudian berbagai fenomena alam ya, termasuk pergantian siang dan malam ya, itu ujung-ujungnya adalah la ayatil liqaumi yaqilun ya. Jadi semua itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal itu justru kemudian mampu memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan dengan kemampuan memahami tanda-tanda kebesaran Allah itu, lalu kemudian dia ya ujung-ujungnya tadi itu semakin yakin akan Allah, ya, semakin tunduk kepada Allah. Itulah sebabnya maka dalam ayat yang lain yang kemarin juga sudah saya sebut di dalam membahas makalah yang ke-18 itu, ya, ciri orang yang berilmu itu justru diantaranya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah seorang alim, seorang ulama. Ya. Dan memang yang namanya akal ini sangat berkait dengan ilmu ya. Jadi kemampuan menggunakan akal itu ujung-ujungnya akan melahirkan bahwa seorang itu kemudian memiliki ilmu yang luas. Ya, jadi di antaranya orang yang mendalam ilmunya itu ya disebut orang yang berakal juga. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi Masya Allah ya. Jadi justru orang itu kalau akalnya genep, akalnya waras, akalnya jernih, ya, itu sesungguhnya dia justru kemudian ujung-ujungnya itu semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Karena apa? Karena dia mampu untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, la ayatil liqaumi yaqilun tadi itu. Ya. Makanya kita bisa memahami misalnya kalau ada hadis yang menyatakan yang disebut dalam juga kitab Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Maliki Yaumiddin itu ya, hari pembalasan itu. Ya. Jadi Allah adalah raja pada hari pembalasan. Ya, jadi bahwa kita ini nanti besok di hari kiamat ya akan dibangkitkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara yang disebut oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat itu adalah hadis Nabi yang menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdik, yang cerdas ya, yang cerdas itu berarti yang berakal juga ya. Ya, konotasinya sama, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya ya. Ulul albab ya, ini kurang lebih sama ya. Prinsipnya adalah orang yang menggunakan akal. Ya, atau dengan kata lain akalnya waras dan jernih ya. Adalah orang yang mandana nafsu, orang yang bisa menghitung-hitung tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi melakukan muhasabah diri. Ya.
Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Dan kemudian dia mau beramal untuk hari nanti sesudah dia mati itu. Ya, karena kemarin sudah kita bicarakan juga bahwa orang yang mati itu tidak untuk mati selamanya. Orang yang mati itu suatu ketika nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawab dan akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Nah, hidup di akhirat, hidup sesudah mati, inilah hidup yang sungguhnya karena hidup yang selama-lamanya. Nah, kehidupan di dunia ini kan kehidupan yang sementara, kehidupan yang ya orang Jawa bilang sekedar mampir ngombe. Ya. Nah, orang mampir ngombe itu seberapa tuh? Sebentar sekali. Ya, pada umumnya kita ya sekitar 60-an tahun. Wong Nabi sendiri juga usianya 63. Ya oke lah ya kalau enggak 60 tahun ya bonus 70 tahun. Ya enggak 70 tahun paling ya bonus lah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ya, paling ya lebih 100 tahun ya 110, 120. Saya kok belum dengar kayaknya orang yang punya usia sampai 200 tahun di era sekarang loh ya, di era sekarang. Kayaknya belum kita dengar itu. Ya, jadi terbatas sekali intinya. Ya, jadi sangat singkat hidup dunia. Inilah hidup di akhirat itu hidup yang selama-lamanya. Nah, orang yang cerdas ya mestinya ya harus mampu toh kemudian memberikan skala prioritas. Mana prioritas yang lebih penting itu? Ya pasti lebih penting akhirat. Ya. Makanya Al-Quran menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik ya dari kehidupan dunia yang sekarang ini. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh karena itu orang yang cerdas itu ya sekali lagi tadi, orang yang kemudian mampu menghitung-hitung amal dirinya sendiri itu, ya cukup enggak amalnya itu untuk perjalanan yang panjang menghadapi kehidupan yang sesungguhnya yang selama-lamanya itu. Nah, kalau dia kemudian hasilnya menyatakan belum, berarti pasti dia akan berusaha kembali untuk memperbaiki, untuk menambah. Yang merasa sudah sekalipun saya yakin masih akan terus tetap berusaha untuk menambah ya. Sehingga kemudian yang dicari adalah apa semua yang diridhoi Allah itu, yang diperintahkan Allah itu yang dia kejar, itu yang dia lakukan. Ya. Sholat meskipun berat karena itu menuju keridhaan Allah dilakukan. Ya. Puasa itu berat karena dalam rangka menuju keridhaan Allah itu dilakukan. Nanti kita sebentar lagi akan membayar zakat fitrah, zakat mal. Itu berat. Tapi karena dalam rangka untuk mencari ridha Allah, kita lakukan. Nah sebaliknya, ya, mencuri, zina, ya, mabuk-mabukan, ya, korupsi, ya, itu enak itu. Ya. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Ya kita sadar, kita tidak mau nanti mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi ya. Jadi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu justru orang yang apa namanya? Orang yang tadi itu bisa menghisap, melakukan audit diri dan kemudian lalu dia mau untuk bisa mempersiapkan amalnya untuk kehidupan akhirat ya. Jadi apa namanya, jangan hanya terbatas di sini ya. Itu kalau sampai orang kok kemudian memilih lebih pada kehidupan apa namanya dunia, oh ya maaf ya, kalau dalam bahasa ini ya ayo fakhilafu dzalika junun ya. Karena itu tidak apa namanya sejalan dengan tadi ikmalul akli idba'u ridwanillah wajtinabu sahati, yaitu gila itu. Karena apa? Karena tidak mampu memilih yang lebih penting ya. Dia malah memilih yang kurang penting, memilih yang sementara dibandingkan memilih yang kekal ya. Itulah sebabnya maka
apa namanya, Masya Allah ya, kita itu diajarkan Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina ya. Jadi kita ini jangan kemudian menjadikan dunia kita itu sebagai apa namanya, sepenting-penting perhatian kita ya, dan puncak dari pengetahuan kita, ilmu kita, enggak ya. Ada akhirat ya, dan itu yang mestinya dikejar, dan itulah yang membedakan orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas itu, orang yang berakal dan tidak berakal itu. Jadi sekali lagi apa namanya ya, akal itu sangat penting di dalam Islam ya, makanya harus digunakan betul. Tetapi kegunaan akal ini sekali lagi juga harus tetap di dalam bimbingan apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akal itu sendiri memang hidayah ya. Hidayah artinya akal pun juga sudah mampu memiliki fungsi tamyiz untuk membedakan sesuatu yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Tetapi akal ini suatu ketika juga bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu ya. Lalu kemudian akal kemudian bisa menjadi tawanan hawa nafsu. Bukan akal yang menjadi panglima terhadap hawa nafsu, yang kemarin juga sudah pernah kita bicarakan di makalah yang sebelumnya ya. Kalau tidak salah makalah yang ke-17 atau berapa itu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau akal ini betul-betul bisa menjadi panglima ya, ya tadi itu bagus ya. Itulah akal yang sempurna, akal yang waras, akal yang jernih ya. Dan apa namanya, akal yang sempurna itu ya, sekali lagi ya, harus diarahkan di dalam rangka untuk mencapai ridho Allah dan menjauhi apa namanya, larangannya itu. Nah, tetapi sekali lagi itu masih butuh ya untuk bimbingan yang lain itu, hidayah yang lain itu. Makanya manusia itu di samping sudah memiliki di dalam dirinya itu hidayah yang instingtif ya. Lalu kemudian ada hidayah indra ya, karena dengan indra ini manusia juga sudah bisa mengetahui banyak hal. Lalu ditambah hidayah akal ya, Allah masih memberikan apa yang disebut dengan hidayah al-adiyani, hidayah agama ya. Dan masih ada lagi hidayah yang disebut dengan hidayah at-taufiqi. Hidayah at-taufiqi itu ya kesesuaian antara apa yang apa kita yakini, kita fahami dan kita amalkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cocok ya, cok gali gacok, cocok gitu ya. Ya. So, kadang-kadang kita itu Masya Allah ya sudah yakin tapi tidak tahu, atau tahu tapi tidak yakin ya. Sudah yakin tahu tapi belum diamalkan ya. Amal kadang-kadang amalnya tidak benar ya. Nah, ini masih butuh apa namanya, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ada satu ungkapan yang menyatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi kok tidak apa namanya diberi tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak akan bertambah kecuali kejauhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga akal yang oleh Allah telah diberikan kepada kita itu kemudian apa namanya, akal kita menjadi akal yang sehat ya, akal yang jernih ya, akal yang mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah, akal yang kemudian dengan begitu lalu mengajak kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah semata-mata hanya untuk mengikuti ridhonya dan menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang memiliki
akal yang demikian ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pengajian kita menjelang berbuka puasa ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.